Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan ini, kecuali sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan ini, kecuali sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Di mana, kapan, dan bagaimanapun, sehingga saat bagatatan kematian datang, ia sudah menyambutnya dengan hati rindu berjumpa dengan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 5 waktu keadaan amal yang sangat istimewa dan terjadi satu waktu, dan momentum itu menjadi momentum doa. Dan itulah yang paling diincar-incar oleh hamba yang beriman. Hamba beriman itu setelah mujahadah taat kepada Allah, maka sangat mengandalkan doa. Setelah mujahadah taat, sangat mengandalkan doa. Tawakalnya sangat utuh, tidak hanya di akhir usaha, bahkan di awal usahanya, bahwa peristiwa ini tidak terjadi kecuali atas iradah kudrat Allah. Ajat kisahnya saja, Allah jualah yang mengaturnya. Wallahu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala peristiwa yang terjadi pada kalian. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak, yang mengatur alam semesta ini. Karena itu hamba beriman jauh dari sifat sok ngatur, karena ia tundukkan jasad ruhnya kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan memang tugas hidup itulah tunduk pada aturan Allah. Doa sangat istimewa. Puncak dari tauhid, sempurna kesenangan berdoa. Inti ibadah, otak dari ibadah adalah doa. Akhlak teragung yang membuat Allah jatuh cinta pada hambanya adalah doa. Hina tad'u anta abdi, tak kala kau berdoa, kau hambaku. Apalagi hamba itu sampai menengadahkan tangan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku maha mulia lagi maha malu. Tak kala hambaku menengadahkan tangan kepadaku, aku malu tidak mengijabah sampai ia menurunkan tangannya. Dan gerak hati orang beriman adalah doa. Karena hamba beriman kepada Allah yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki, yang menundukkan segalanya. Hamba beriman tahu Allah tahu persis jidan, isi hatinya yang paling dalam, terbesit, terlintas. Maka gerak hati itu, lintasan itu menjadi doa. Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Setiap lintasan, setiap pikiran, setiap helaan nafas ditatap, didengar olehnya. Karena itulah hatinya menjadi doa, candanya menjadi doa. 5
waktu, keadaan, amal yang sangat istimewa. Yang pertama, Ramadan. Satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah sebut hanyalah bulan Ramadan. Surah Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah. 12 bulan mulia di sisi Allah. Ada 4 bulan yang termulia dari 12 bulan, tapi tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya dalam hadis Rasulullah SAW. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi Ramadan jelas Allah sebut. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Karena memang bulan ini termulia dari yang termulia, teragung dari yang teragung, Sayyidul Syuhur, rajanya bulan, yang tidak ada amal kecuali di bulannya. Saum sebulan penuh diwajibkan, bulan lain tidak. Tarawih di bulan Ramadan, tidak ada tarawih di luar Ramadan. Zakat fitrah hanya terjadi di bulan Ramadan, di mana setiap muslim wajib menunaikan hanya di bulan Ramadan. Turun Al-Quran bulan Ramadan, pintu surga terbuka lebar bulan Ramadan, pintu neraka ditutup bulan Ramadan, setan diikat bulan Ramadan, malaikat tanazul berbondong-bondong, bukan lagi nuzul, bulan Ramadan. Bulan Al-Quran, bulan sunnah, bulan ukhuwah, bulan silaturahim, bulan saling memaafkan, bulan meningkatnya iman, ketakwaan setiap pribadi mukmin. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu doa di bulan Ramadan sangat mustajab. Doa shaim mustajab. Doa hamba yang berpuasa diijabah oleh Allah karena dia taat. Allah perintahkan lapar, mereka mau lapar. Allah perintahkan haus, ia mau haus. Allah perintahkan taat, ia mau. Karena itu doa hamba yang berpuasa di bulan Ramadan mustajab. Di malam ia qiyamul lail, doaul qaim mustajab. 20 per hour, 24 jam selama bulan Ramadan, detik-detik doa mustajab. Itulah yang tidak disia-siakan oleh hamba yang beriman. Kekaguman malaikat pada mereka yang mengendalikan nafsunya. Kenapa malaikat kagum? Wajar saja malaikat taat memang didesain tanpa nafsu. Sementara kita diciptakan dengan nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah. Tapi kita malah memilih nafsu mutmainnah. Bernafsu juga, tapi bernafsu taat. Ini yang membuat malaikat kagum. Lalu malaikat pun memuji, lalu malaikat mendoakan dan mengaminkan setiap doa hamba yang mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Yang kedua, Jaufal Lail, tengah malam. Semua peristiwa penting terjadi tengah malam. Nuzul Quran, Lailatul Qadar, di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW tengah malam. Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60, ayat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti doa kalian kuijabah tengah malam. Rasul SAW bersabda, Inna fil laila sa'ah. Sesungguhnya di tengah malam sa'ah, ada satu waktu yang doa saat itu la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Padhalika kullal lail, dan itu terjadi di setiap tengah malam. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayu doain asma, kapan doa didengar oleh Allah? Kapan doa lebih didengar oleh Allah?
Rasulullah SAW menjawab, jaufal lail wa kullu duburi waqti salat, yaitu doa di setiap tengah malam. Ini bocoran dari Rasulullah SAW, dan bocoran ini dari Allah. Karena itu hamba yang beriman yang sangat mengandalkan doa tidak akan pernah menyia-nyiakan tengah malam untuk bermunajat kepadanya. Di antara makna salamun ya matla'il fajr, selamat ucapan malaikat adalah selamat bagi mereka yang berdoa tengah malam, karena doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Yang ketiga, amal yang sangat mustajab adalah salat. Salat itu silatun, menjalin hubungan kepada Allah. Salat itu tawajuhan, langsung berhadapan dengan Allah. Salat itu muhadasatan, berdialog dengan Allah. Yang keempat, salat itu doa. Lihat, ada waktu menghadap Allah yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Azan, panggilan menghadapnya. Suci, berwudu, karena memang kita menghadap Maha Suci. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat, karena menghadap Maha Suci. Dan Allah menyukai kesucian itu, agar hamba beriman selalu suci. Berpakaian terbaik, terindah, uhudinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah seindah-indahnya saat kau menghadap Allah, saat ke masjid, saat ke musalla, aktivitas yang mendekat kepadanya. Ada tidak ada orang, pakaianlah yang terbaik. Bukan seadanya, bukan sekedarnya, terbaik. Dan Allah mencintai itu. Kemudian kita berdiri menghadap kiblat, karena memang menghadapnya. Jasad ini menghadap tembok masjid yang indah ini, menghadap Ka'bah, tapi isi hati yang paling dalam menghadap Allah, menghadap yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu doa saat sholat sangat mustajab. Dan isi dari sholat itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali, 17 rakaat. Taraweh 23 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli warhamni wajburni. Masya Allah. Doa. Tahiyat doa. Assalamu alaina. Selamatkan kami. Akhir dari tahiyat salam, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saling menebarkan salam. Makin banyak jamaah, maka terjadilah luapan ribuan jutaan salam. Salam, rahmat, berkah. Apa tidak diijabah oleh Allah? Pantaslah Sayyidina Ali berkata, salat berjamaah tidak bisa dikalahkan dengan salat 1000 rakaat sendiri. Karena di antara mereka saling menebarkan salam, sedangkan mereka mengamalkan amal yang mulia, salat. Maka boleh jadi kita selamat karena salam saudara kita dari sebelah kanan kita, salam dari sebelah kiri kita. Maka makin banyak jamaah, semakin berkahlah penebaran salam rahmat berkah itu. Allahu akbar, lillahil hamd. Kemudian sujud. Sujud doa sangat mustajab, dan derajat kita di sisi Allah di akhirat nanti sebanyak apa nilai sujud kita di hadapannya. Kuantitas dan kualitas sujud kita sangat menentukan derajat kita di akhirat nanti. Setiap sujud ridha Allah, setiap sujud rahmat Allah, setiap sujud ampunan Allah, setiap sujud hidayah Allah, setiap sujud sulamun ilallah, tangga mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada gerak yang paling menghinakan diri selain sujud. Diinjak pun tidak berdaya, itulah sujud. Dan Allah menyukai posisi itu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidullah. Suasana yang paling dekat antara Allah dengan hambanya
adalah suasana sujud. Fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa saat sujud. Disitulah yang diincar-incar oleh orang beriman, bernikmat-nikmat doa dalam sujud. Tidak ada yang menghinakan iblis selain sujud, karena iblis tidak suka dengan seorang Bani Adam yang sujud. Ketika ditanya oleh Rasulullah, iblis, apa suasana yang paling membuat engkau murka? Saat umatmu sujud, sangat menghinakanku. Allahu Akbar. Dan kita sujud dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar, 17 rakaat kali 2, 34 kali sujud dalam salat 5 waktu. Taraweh 23 kali 2, 46 kali sujud. Lalu kita tahajud lagi tengah malam, 8 rakaat, 8 kali 2, 16 kali sujud. 34 tambah 46 tambah 16, 96 kali sujud. Tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 100 rakaat. Belum qabliyah subuh, belum qabliyah zuhur, asar, qabliyah asar, maghrib, isya, belum sujud syukur. Minimal 100 kali kita sujud di bulan Ramadan. Tidak ada agama yang mengajarkan lebih dari sujud 100 kali dalam sehari, kecuali agama yang mulia ini. Kan memang tugas hidup kita beribadah, karena memang tugas hidup kita sujud, tugas hidup kita ruku, yang akan mewarnai aktivitas keseharian kita. Seorang yang sering menghinakan diri di hadapan Allah dengan sujud, pasti buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Karena itu ahli tahajud, ahli infak, ahli salat, ahli zakat, ahli zikir, pasti dia ahli sedekah. Yang terakhir, berdoa dengan al-asmaul husna. Lihatlah tembok masjid yang kita cintai ini, al-asmaul husna. Surah Al-A'raf ayat 80. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Allah Jalla Jalaluhu memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah, al-asmaul husna. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini permintaan Allah, ikhwah. Allah meminta kita berdoa dengan namanya. Taatlah, ikutilah. Kalau kita ikuti permintaan Allah, Allah ikuti permintaan kita. Idza amirta ma urid ataitu kama turid. Bila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Tanya berjawab, gayung bersambut, sami'na wa ata'na. Man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, mi'ah ila wahidah, ditegaskan 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang ahsaha, membacanya, memahaminya, menghayatinya, menghafalkannya, mengamalkannya, lalu berdoa dengannya, pasti ia masuk surga. Allahu Akbar. Lahu tis'atun wa tis'una isman man da'a biha jaballahu lahu biha. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang berdoa dengannya, pasti Allah ijabah, karena menghormati nama-namanya disebut oleh hamba itu. Allahu Akbar. Siapa yang tidak senang namanya disebut? Allah senang namanya disebut, karena itu Allah senangkan hamba yang menyebut namanya. Allahu Akbar. Nah, 5 waktu keadaan amal ini terjadi di bulan Ramadan. Doa mustajab bulan Ramadan. Tengah malam sangat mustajab, salat sangat mustajab, sujud sangat mustajab, asmaul husna sangat mustajab. Lakukanlah saat sujud di malam Ramadan, di tengah malam, sujud yang terakhir, dan syukur bisa menikmati setiap sujud. Perbanyaklah doa.
5 in 1, 5 keadaan istimewa dalam satu waktu istimewa. Maka jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.